Oke ya, jadi kita masuk ke materi aljabar kelas 7 kurikulum merdeka ya semester 1. Jadi di sini kita bahas langsung ke model soal. Nah, di mana dari soal-soal ini juga akan dibahas bagaimana konsep awal dari aljabar itu sendiri, kemudian perhitungan aljabar baik itu perkalian, pembagian, penjumlahan ataupun pengurangan ya. Oke, jadi di sini kita akan bahas soalnya satu persatu secara detail. Soal yang pertama ya, itu sudah kalian bisa lihat di layar kalian. Selain itu juga untuk materi aljabar itu akan Kak kasih di bagian deskripsi dari video ini ya. Jadi yang soal yang pertama, koefisien dari Y dari bentuk aljabar tersebut adalah. Nah, kita akan kenal istilah di aljabar itu ada koefisien, kemudian ada variabel, ada konstanta. Nah, koefisien adalah angka di depan huruf. Kemudian variabel itu adalah hurufnya. Konstanta itu adalah angka tanpa huruf. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Ada 2x tambah 3y min 4z. Nah, di sini semuanya isi huruf. Berarti ingat x, y, dan z ini adalah variabel. Sedangkan angka 2, 3, dan 4 ini merupakan koefisien. Nah, yang mana namanya konstanta? Di soal ini tidak kelihatan yang namanya konstanta ya. Jadi sekali lagi variabel itu yang biasanya dilambangkan dengan huruf, koefisien itu angka di depan hurufnya, sedangkan konstanta adalah angka yang tanpa variabel atau tanpa huruf ya. Berarti di sini koefisien itu, koefisien dari X itu adalah 2 koefisiennya. Kemudian koefisien dari Y itu adalah 3. Koefisien dari Z itu adalah min 4. Sekarang pertanyaan di sini adalah koefisien dari Y dari bentuk aljabar tersebut adalah jelas jawabannya adalah 3. Ya. Jadi ini pembahasan secara detailnya dari soal ini. Oke, next soal berikutnya. Min 12y memiliki koefisien dari dan variabel yaitu, nah kembali lagi dibahas di sini ya, koefisien dan variabel. Min 12y. Jadi min 12 ini adalah koefisien, sedangkan variabel itu adalah y-nya. Berarti jawabannya adalah min 12 dan y di soal ini ya. Jadi silakan diperhatikan. Nah, ntar juga kita akan bahas ada model-model soal tertentu di mana di depan variabelnya itu tidak berisi angka. Nah, jadi sekali lagi di depan variabelnya itu tidak berisi angka ya. Misalnya x atau min y. Nah, di sini otomatis koefisiennya itu adalah angka 1. Ini artinya sama dengan 1x di sini. Kalau ini sama dengan min 1y, berarti otomatis koefisien dari min y ini adalah min 1. Nah, jadi kalau 1 itu biasanya tidak ditulis ya. Oke, next soal berikutnya. Koefisien dari x pada bentuk 4x 5y min 3. Nah, di sini kita akan ketemu yang namanya konstanta ya. Jadi di sini 4x di mana 4-nya itu adalah koefisien.
variabelnya itu adalah X. Untuk 5Y misalnya, 5Y ini koefisiennya itu adalah angka 5, sedangkan variabelnya itu adalah Y. Nah, di sini ada angka yang tanpa huruf. Jadi min 3 ini adalah konstanta namanya. Jadi pertanyaannya koefisien dari X itu jelas angka 4. Ya, konstanta itu minus 3. Oke, next ya. Jadi gampang, soal berikutnya. 2x tambah 3y min 5 merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari suku. Suku itu bisa terdiri dari yang namanya koefisien ditambah variabel, kemudian bisa juga berisi konstanta. Nah, di sini ada 2x, 3y, dan angka min 5. Nah, mereka ini berbeda ya. Di sini variabelnya x, di sini variabelnya y, sedangkan ini tidak berisi variabel. Nah, karena ketiga-tiganya berbeda, itu otomatis bentuk aljabar itu adalah 3 suku. Karena ketiganya berbeda. Nah, berbeda halnya dengan 2A tambah 3C kurang 4A. Nah, di sini ada bagian yang sama. Ini 2A, sedangkan ini 4A. Ini namanya suku sejenis. Jadi, suku sejenis itu suku yang variabelnya sama. Atau konstanta saja. Jadi kalau ada angka konstanta aja berturut-turut ditulis itu suku sejenis juga ya. Ini nggak sejenis karena variabelnya berbeda nih ya. Jadi sekali lagi variabel itu adalah hurufnya, koefisien itu adalah angka di depan huruf, konstanta adalah angka tanpa variabel dia ya. Jadi ini jelas soal di sini mengandung 3 suku dia. Oke, next soal berikutnya. Banyaknya suku dari bentuk aljabar. Nah, ini kembali lagi pertanyaannya berkaitan dengan suku. Karena penting banget nih. Ketika kita membahas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, itu kalian harus menguasai yang namanya jenis-jenis suku ya. Oke, di sini ada 3x kuadrat sama 4x. Ini jelas beda ya, karena ini x kuadrat, ini x, sedangkan ini tanpa variabel alias konstanta di sini. Berarti otomatis ini terdiri dari 3 suku, karena ketiga-tiganya dia berbeda ya. Jadi sekali lagi, Kak tekankan, itu di bagian deskripsi dari video ini, itu ada materi penjelasannya, beserta beberapa latihan soal. Sedangkan di video ini hanya fokus untuk latihan soal saja ya. Jadi biar kalian nggak bingung di sini kok nggak ada materinya, karena materinya sudah dibahas dari soal ini ya. Next, soal berikutnya. Konstanta dari bentuk X tambah 3Y, X tambah 2Y min 3. Nah, di sini udah jelas, Dik. Kita bahas dulu. Ini beda dengan ini. Berarti ini otomatis koefisiennya 1 ya. Kembali lagi ditekankan, koefisien sama dengan 1. Ini koefisiennya 2. Yang ini koefisiennya 2 dia. Nah, ini tanpa variabel minus 3 ya. Jadi konstantanya adalah minus 3 di soal ini. Jadi gampang ya. Oke, next soal berikutnya. Pak Ari membeli 2 karung beras dan 3 karung gula. Nah, perhatikan di sini. 2 karung beras dan 3 karung gula. Ini udah jelas berbeda ya. Kita nggak tahu di dalam karung itu ada berapa kilogram beras, kemudian di dalam karung gula itu berapa kilogram gula, kita nggak tahu. Jadi karung beras ini kita lambangkan dengan X, dan karung
gula ini kita lambangkan dengan Y, ya. Jadi kita lambangkan dengan Y di sini. Ternyata Pak Ari membeli lagi 2 kilogram telur. Nah, jadi jelas di sini disebutkan berapa kilogram ya. 2 kilogram telur. Bentuk aljabar dari pembelian itu adalah, nah di sini kok ada angka min 5 ya. Padahal di sini cuma beli 2 kilogram telur dia. Oke, berarti jelas ya. Di sini bentuk aljabarnya adalah 2x tambah 3y ditambah 2, di mana ini punyanya si karung beras. Karena kurang jelas nih berapa kilogram. 3y-nya ini punyanya si gula, karung gula ya. 2-nya ini untuk 2 kilogram dari telur. Mungkin ini jawabannya, cuma ini diganti dengan angka 2 saja dia ya, bukan angka 5. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau udah jelas kilogram satuannya itu udah pasti konstanta. Kalau seandainya karung, kita nggak tahu di dalam karung itu berisi berapa kilogram beras, berapa kilogram gula. Berarti jelas kita akan lambangkan dengan variabel dia, berasnya variabelnya X, gulanya itu variabelnya adalah Y dia. Oke, next soal berikutnya. Bu Rani membeli 4 karung tepung. Nah, kembali lagi. Karung. Karungnya kita anggap, tepungnya kita anggap X untuk membuat kue. Setelah digunakan terdapat sisa tepung sebanyak 2 kilogram. Nah, ini penyebutan 2 kilogramnya jelas ya, tanpa karung. Pilih bentuk aljabar dari jumlah tepung yang digunakan. Karena dia bersisa, otomatis dikurangi nanti. Nah, ini ya. Jadi 4x dikurang 2. Karena ini sisanya ya. Jelas jawabannya adalah yang C ya. Jadi gampang. Jadi kalau udah karung, keranjang, tidak menyebutkan angka yang pasti, itu kalian anggap dengan variabel terlebih dahulu. Kemudian yang sudah menyebutkan satuan yang pasti, kilogram, entah itu jumlah permen berapa satuan, itu jelas kita lambangkan dengan konstanta saja ya. Oke ya, jadi kita masuk ke soal berikutnya, yaitu suku-suku sejenis. Nah, tadi kita udah bahas apa itu suku sejenis ya. Dari bentuk aljabar 6x kuadrat ditambah 6xy min 4y kuadrat min 7x kuadrat tambah 2xy tambah 2y kuadrat. Nah, di sini itu kita lihat ya, x kuadrat dulu. Berarti sejenis dengan yang ada x kuadratnya. Oke, kemudian 6xy sejenis dengan 6xy juga, yang ada xy-nya ya maksudnya. Kemudian yang ada y kuadrat itu sejenis dengan yang ada y kuadrat. Nanti di sini kita lihat, x kuadrat, y kuadrat udah nggak sejenis dia. X kuadrat, xy udah nggak sejenis. Y kuadrat, xy nggak sejenis, jadi jelas jawabannya ini xy, ini juga xy. Ya, jadi koefisiennya itu nggak masalah, yang terpenting adalah hurufnya. Jadi suku-suku sejenis, kalau suku sejenis itu yang dilihat adalah variabelnya. Jadi jelas jawaban di soal ini adalah yang D. Oke, next soal berikutnya. Bentuk sederhana dari 9y kuadrat min 4xy plus 5y plus 7y kuadrat ditambah 3xy. Nah, di sini kita kumpulkan dulu suku yang sejenis. Nah, ini entah penjumlahan ataupun pengurangan, ingat kumpulkan terlebih dahulu suku yang sejenis. Ini dengan ini. Berarti 9y kuadrat ditambah 7y kuadrat. Nah, kemudian ini min 4xy ditambah, nah ini karena tambah kita tulis tambah ya, 3xy
plus 5Y. Nah, 5Y ini nggak punya temen ya, berarti nggak usah dirunguin dulu. Ini penjumlahan berarti 16Y kuadrat min 4 tambah 3 punya utang 4 dibayar 3 itu sisanya adalah 1 ya. Min XY ditambah 5Y. Jadi jelas jawaban di soal ini adalah yang B. Jadi langkah-langkahnya kalian kumpulkan suku sejenis terlebih dahulu, kemudian kalian operasikan sesuai dengan yang ada di soal. Entah itu penjumlahan ataupun pengurangan nantinya. Jadi ketika penjumlahan ataupun pengurangan itu kalian harus memilih suku-suku yang sejenis terlebih dahulu ya. Oke, next soal berikutnya. Bentuk sederhana dari ini. Nah, ini model distributif ya. Kalian harus kalikan seperti ini dia. Ini kali ini kali ini kali ini. Oke, jadi min 2 kali 2x kuadrat, min 2 kali 2 itu otomatis min 4x kuadrat. Min 2 kali plus 3 itu otomatis min 6x. Min kali min itu plus 8. Berarti kita cari jawaban yang seperti ini. Oke, jelas ya jawabannya adalah yang B di soal ini. Jadi gampang, kalian tinggal mengalihkan atau membuat konsepnya itu menjadi konsep distributif terlebih dahulu ya. Oke, next soal berikutnya. Jumlah, nah ini penjumlahan ya. Jadi kalau model soalnya kayak gini, kalian harus kurungi terlebih dahulu bentuk aljabarnya ya. Jadi 6x min 5y min 2z tambah min 8x tambah 6y tambah 9z. Kumpulkan suku yang sejenis. 6x plus ketemu min jadi min 8x. Nah ini min 5y plus ketemu plus berarti kita kumpulkan dengan yang ada y-nya ya. Jadi di sini otomatis plus 6y min 2z plus ketemu plus 9z di sini. Jadi silakan diperhatikan dengan baik. 6 dikurang 8 itu min 2x ya. Punya utang 5 dibayar 6 itu otomatis plus y. Punya utang 2 dibayar 9 otomatis plus 7z. Jadi min 2x plus y plus 7z. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi jelas ya. Jadi kumpulkan kalau penjumlahan dan pengurangan itu kalian harus kumpulkan suku yang sejenis terlebih dahulu ya. Oke, next soal berikutnya. Hasil pengurangan. Nah, ini ada kata dari. Berarti darinya ini kalian harus tulis di depan terlebih dahulu ya. Dari ini. Jadi kurungin terlebih dahulu 5y kurang 3x kurang 4 dikurang 5x min 3y tambah 7. Nah, y dengan y kumpul ya. 5y kita tulis dulu. Min ketemu min. Nah, kenapa nggak lihat ini? Karena hurufnya berbeda. Jadi kita cari yang ada y-nya. Plus 3y. Min 3x. Min ketemu plus. Min 5x. Kemudian, min 4. Min ketemu plus. Min 7. Nah, di sini otomatis jawabannya 8y min 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 8x min lagi min 11. Jadi 8y-nya positif, x-nya negatif, 11-nya negatif. Nanti jelas jawabannya adalah yang D di soal ini ya. Oke, silakan dicermati terlebih dahulu. Jadi ini
adalah langkah awal sebelum kalian masuk ke model soal perkalian ataupun pembagian. Atau juga nanti ada yang dalam bentuk pecahan. Ya, jadi kalian harus simak dengan baik-baik penjelasan dari awal, kemudian penjelasan materi ada di link deskripsi. Ya. Oke, next soal berikutnya. Bentuk sederhana. Nah, ini perkalian model suku yang berbeda seperti ini ya. Jadi tekniknya mengalihkan itu kalian kalikan ini dengan ini dengan ini dulu. Berarti perkaliannya otomatis jadinya 2x kali x itu jadinya 2x kuadrat. Oke. 2x kali plus 5 itu jadinya plus 10x. Kemudian ini kalikan dengan ini kalikan dengan ini. Berarti min 3 kali x otomatis min 3x. Min 3 kali plus 5 itu jadinya min 15. Oke. 2x kuadrat 10 kurang 3 itu otomatis jadinya 7. Karena sukunya sejenis kalian bisa langsung kalikan ya. Plus 7x min 15. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke. Silakan perhatikan terlebih dahulu model soal ini ya. Oke, next soal berikutnya. Tentukan hasil pengurangan bentuk aljabar seperti ini. Nah, ini ada kurungnya nih. Jadi kita buka terlebih dahulu kurungnya. Ingat ya, pengurangan dan penjumlahan kalian hanya bisa operasikan di suku yang sejenis ya. Jadi di sini Kak akan tulis ulang. 2y tambah 15z itu min ketemu plus jadinya min 4y. Min ketemu min itu jadinya plus 8. Nah, di sini yang kalian bisa operasikan itu hanya ini aja. Karena hurufnya variabelnya sejenis. 2y kurang 4y tambah 15z tambah 8. Ini kalian nggak bisa operasiin ya. Jadinya min 2y tambah 15z tambah 8. Jelas jawabannya adalah yang C di soal ini ya. Jadi gampang ini. Asalkan kalian sudah tahu konsep suku-suku yang sejenis terlebih dahulu ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini disuruh menyederhanakan ya. Oke. Pembagian ini ya. Jadi pembagian kalau koefisien ya bagi biasa aja. 15 bagi 3 itu hasilnya adalah 5. Nah, ini pembagian untuk variabel yang beda jenis. Ya, ini variabelnya beda jenis nih, Y7 dan Y2 udah jelas beda. Tapi ketika pembagian dan perkalian, kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. Nah, beda halnya dengan 2x kuadrat dikali 8x pangkat 3. Apa namanya? Koefisiennya itu kalian kaliin biasa, 2 kali 8, 16. Nah, perpangkatannya ketika perkalian model seperti ini, kalian harus jumlahkan. Jadinya X pangkat 5. Sedangkan di soal ini itu pembagian. Pembagian itu pangkatnya kalian kurangi. Itu jadinya Y pangkat 7 dikurang Y pangkat 2. Hasilnya adalah Y pangkat 5. Jadi jelas jawabannya adalah yang A di soal ini ya. Jadi sekali lagi, gampang ini. Oke, next soal berikutnya. Nah, kembali lagi kalian harus mengelompokkan. Kalau model-model soal seperti ini, itu kalian kelompokkan saja terlebih dahulu suku yang sejenisnya. Jadi kembali lagi kita kelompokkan. AB dengan AB, berarti 9AB dikurang 3AB, BC dengan
biji. Berarti min 5 biji dikurang 2 biji AC ya. Berarti plus 8 AC dikurang 12 AC. 9 kurang 3, 6 AB. Min 5 kurang lagi 2 itu min 7 biji. 8 kurang 12 itu min 4 AC. Berarti min jawabannya di sini. Ya, jadi jelas jawabannya adalah yang D. Nah, kembali lagi lebih banyak di soal-soal ini ternyata adalah penjumlahan dan pengurangan. Perkalian ada juga tadi, pembagian juga sudah ada tadi ya. Oke, next soal berikutnya. Di sini ada slide kosong ya. Nah, bagaimana kita di sini kita akan buat model-model soal berkaitan dengan aljabar yang dalam bentuk pecahan ya. Jadi sekali lagi aljabar yang dalam bentuk pecahan di sini kita buat. Oke, kita buat aja soalnya terlebih dahulu. Misalnya 4 per 5 AB dikurang 2 per 2B. Nah, ingat ketika penjumlahan dan pengurangan itu penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Jadi sekali lagi, penyebut penjumlahan dan pengurangan itu penyebutnya harus disamakan. Penyebut itu kan yang di bawah ini. 5 dengan 2 otomatis sudah. Jadinya satu-satunya cara kita samain jadi 10 aja ya. Kali 2, ini otomatis kali 5, kali 5. Nah, ini di bawahnya ada AB, di sini hanya ada B aja, berarti di sini kekurangan A. Otomatis kita kaliin aja dengan A. Nanti jadinya seperti ini nanti. 8 per 10 AB. Ini dikurang 10. Nah, ini dikali A lagi ya. 10A per 10 AB. Nah, ini suku yang sejenis ini aja. Berarti tetap nih jawabannya 8 dikurang 10A. Karena nggak bisa dioperasikan per 10 AB. Itu jadinya. Karena, sekali lagi, bagian pembilangnya itu biasanya kan kita mengurangi dan menjumlahkan pembilang. Tapi di sini pembilangnya bukan suku yang sejenis, jadi selesai sampai tahap di sana saja ya. Oke, misalnya kita masuk ke slide berikutnya. Bagaimana kalau perkalian dan pembagian? Nah, ini. Kalau misalnya soal itu perkalian dan pembagian, itu tidak masalah. Jadi penyebut tidak harus disamakan. Jadi langsung tabrak aja. Maksudnya seperti ini modelnya. 8 per 4XY dikali 2 per 2X. Ya, kalian langsung kaliin aja tanpa harus menyamakan penyebutnya. 8 kali 2 itu 16 per 4 kali 2 itu 8. X kali X jadinya X kuadrat. Y tidak punya teman. Langsung Y. Seperti itu ya. Kalau masih bisa disederhanakan, boleh. 16 bagi 8 itu hasilnya adalah 2 per X kuadrat Y. Nah, jadi gampang di sini. Model perkalian dan pembagian. Kalau pembagian ya seperti pembagian pecahan seperti biasa ya. Makanya di bab pertama itu kalian dijelaskan berkaitan dengan bilangan bulat. Agar di model-model soal aljabar itu kalian sudah menguasai yang namanya bilangan bulat ya. Oke, jadi sekian dari isi video berkaitan dengan latihan soal aljabar. Jadi sekali lagi, link dari pembahasan materinya itu ada di deskripsi. Jadi nanti di sana kalian lebih banyak belajar lagi berkaitan dengan konsep aljabar, pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagiannya. Nah, jadi jangan lupa subscribe channel Donin Smart Chemistry, begitu juga share ke teman-teman kalian latihan-latihan soal berkaitan dengan matematika, IPA, SMP, beserta kimia, SMA.
Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.